Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kasus PT Jiwasraya dari sisi kecurangan pelaporan keuangan, keterlibatan akuntan, dan badan serta regulasi yang mengaturnya. Untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah, kecurangan pelaporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Febrian Kuarto. PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim asuransi pada salah satu produknya, yaitu JS Saving Plan. JS Saving Plan ini adalah produk asuransi yang bisa diklaim setiap tahun dan menawarkan bunga yang cukup tinggi, yaitu 9-13%. Bunga ini di atas rata-rata pada bunga deposito bank, yaitu antara 5-9%. Jadi produk JS Saving Plan ini menawarkan bunga yang cukup tinggi di atas bunga rata-rata bank dan bisa dicairkan setiap tahun. Namun, pengelolaan dana nasabah ini tidak dilakukan dengan cukup baik, di mana dana nasabah ditempatkan atau diinvestasikan pada saham-saham yang fundamental keuangannya masih belum cukup baik, atau bisa disebut sebagai saham gorengan. Lalu juga dana diinvestasikan pada instrumen reksadana tunggal yang diduga tidak menggunakan kaidah standar profesional pelaku investasi di pasar modal, membuat kerugian yang dialami oleh Jiwasraya semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Dan menurut hasil investigasi BPK pada Jiwasraya, PT Jiwasraya ini telah melakukan kecurangan pelaporan keuangan sejak tahun 2006 dengan melakukan window dressing. Window dressing itu adalah bentuk manipulasi pencatatan laporan keuangan di mana laporan keuangan dibuat baik. Seperti pada tahun 2017, PT Jiwasraya membukukan laba 2,4 triliun. Namun, ada kecurangan pada dana pencadangan, di mana dana pencadangan ini seharusnya dibukukan 7,7 triliun, yang artinya jika pencadangan ini dilakukan dengan benar, itu totalnya 7,7 triliun, maka otomatis perusahaan ini rugi. Keterlibatan akuntan pada kasus PT Jiwasraya. Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Jiwasraya pada tahun 2006 dan 2012 adalah KAP Sujana Mulyana dan rekan. Pada tahun 2013 sampai 2014 yaitu KAP Hertanto, Sidik dan rekan. Pada tahun 2015 yaitu KAP Joko, Sidik dan Indra. Sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang mengaudit PT Jiwasraya adalah KAP PwC. Jadi kan sebenarnya PT Jiwasraya ini kan merugi ya. Namun bagaimana bisa kok malah dicatat untung? Maka dari itu, BPK telah memeriksa akuntan publik yang mengaudit Jiwasraya pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Namun yang pasti, KAP yang mengaudit laporan keuangan Jiwasraya telah diduga melakukan kelalaian. Lebih lanjut lagi, BPK masih menyelidiki nih, apakah ada kelakuan oknum tertentu ataukah memang dari kesalahan akuntannya sendiri dan lemahnya pengendalian internal dari PT Jiwasraya tersebut. Menurut beberapa para pakar, OJK sebagai badan yang mengawasi badan atau kelembagaan keuangan mesti bertanggung jawab atas kasus PT Jiwasraya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan sesuai dengan norma pasal 11
UU Nomor 48 Tahun 2014 tentang perasuransian bahwa tanggung jawab hukum perasuransian tegas menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang tentunya dijalankan dengan ketentuan yang baik. Dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, selain direksi dan komisaris, pihak bernama pengendali yang diatur OJK dapat turut bertanggung jawab atas kerugian usaha asuransi sebagaimana yang diatur dalam norma pasal 15. Sekian pemaparan kasus PT Jiwasraya dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.